Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Deo Putra dengan NPM 24782047. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang Netaket 11.7.5 dengan judul Subnetting Skenario. Nah, kita akan mengatur subnetting yang ada di sini nanti. Yaitu kita akan mengatur IP address-nya berapa, terus IP range-nya berapa pada topologi yang ada di kanan ini. Ini ada tabelnya juga, tuh banyak semua ya tabel yang kosong. Jalur-jalur dan perangkat-perangkat pada belum diisi semua ya. Langsung saja kita ke cek resultnya. Ini mana assessment item kita akan mengkonfigurasi PC4, router 1 dan switch 3. Tiga perangkat aja yang akan kita konfigurasi. Sabar, saya colokkan dulu. Oke, sudah masuk. Pertama kita akan ke part pertama ya teman-teman. Design IP addressing scan. Subnetnya 192.168.100/24. Nah, di sini based on topology how many subnet are net. Nah, jadi ada berapa topologi. Jadi ada berapa subnet yang dibutuhkan. Kita lihat pada jalur S1 switch 1 membutuhkan 25 host, sedangkan switch 2 juga jalur yang membutuhkan 25 host dan seterusnya juga 25 host. Lalu kira-kira subnet berapa sih yang cocok untuk 25 host yang nggak boros kayak menghitung pada video sebelumnya. Oke, langsung aja kita ke notepad. Nah, ini yang 50 host yang sebelumnya. Jadi kita langsung aja hitung. Kan IP awalnya 192.168.100.0. Subnetnya /24. Nah, pada /24 ini kan jumlah hostnya tuh yang kosong ada 26 host. Nah, sedangkan pada topologi ini butuhnya cuma 25 host. Bisa aja kita atur, tapi di sini kita kan harus menghemat gitu. Jadi 124 tadi harus kita pecah lagi untuk 25 host agar tidak boros gitu. Jadi kita akan bentukkan biner 2345678 Nah, ini adalah bentuk biner dari /24 ya kan. 255.255.255.0 ya kan. Nah, kurang lebih seperti ini.
Jadi kalau kita tambahin subnettingnya jadi /25. Nah, jadi kalau /25 tuh ini berubah jadi 1. Nah, jadi ininya 128 ya kan. Terus kalau /25 tuh jumlah hostnya bisa kita hitung. Jadi 256 dikurang 128, hasilnya tuh 16 kurang 8, 128. Nah, 128 tambah 128 kan 256. Nah, nah, jadi ini masih kebanyakan untuk 25 host teman-teman. Jadi kita ke /27 ya. 224, 128 tambah 64 tambah 32, ya 224. Nah, jadi /27 256 dikurang 224. 256 dikurang 224 adalah 32. Oke, 32 host. Nah, jikalau kita pakai untuk perangkat 25 ini, jadi sisanya kan cuma dikit gitu. Daripada kita pakai /26, 25, nah itu kan masih banyak sisanya. Sedangkan ini ya udah 32 kurang 25 berapa tuh? Ya kira-kira seperti itu. 32 kurang 25 sama dengan 7 host sisanya. Nah, jadi kita akan pakai /27 ya teman-teman di subnettingnya. Di sini kita disuruh isi PC 4 R1 sama switch 3. Berarti PC 4, jadi IP addressnya itu 192.168.100.0 network. Ini adalah merupakan network utama. 4. Sabar, kalau mau dibagi sabar, kita hitung dulu. 256 dibagi 32, 8 jaringan, berarti 0. Kalau 8 itu 7. Sisa 4 berarti 7. Jadi ada 8 bagian network yang bisa dipakai di /27. Jadi range-nya itu dari 0 sampai 31 ya. Maksudnya nah, ini networknya, ini sampai ini broadcastnya. Jadi range bagian keduanya tuh sekitar
168.100.32 sampai 663. Nah, bagian ke-3 192.168.100.6464 sampai 192.168.100.95. Nah, terus bagian keempatnya dari 95 192.168.96 tambah 127 ya. 192.168.100. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Seterusnya kita buat yang dibutuhkan saja ya teman-teman. Jadi di sini bagian atas ini dapatnya 0 sampai 31 dan sini 32 sampai 63, lalu bagian ini 64 sampai 95, 9 kalau untuk bagian ini 965 sampai 127. Jadi kita isi router pertama. Nantinya router ini IP-nya IP-nya jadi dari intinya jalur G0/0 ini arahnya ke S1. Jadi kita pakai IP router ini biar jadi gateway ke sini. Jadi kita masuk ke router 1 ke CLI enable configure. Lalu kita ketikkan IP address interface giga 0/0. Nah, setelah masuk baru kita isi 192.168.100.1. Kenapa nggak 0? Ya, 0 itu network dari topologi yang di atas. Jadi topologi yang di atas ini networknya tuh 0, lalu gateway-nya 1, lalu 2, lalu 3, lalu 4 ya, dan seterusnya gitu. Jadi kita ngisinya sesuai yang diminta oleh si Kisco. Jangan lupa kalian ketikkan IP address di sini ya. IP address
dan subnetnya 255.255.254. Lalu enter. Oh, kenapa nggak bisa? Oh, ininya kurang spasi teman-teman. Lalu kita enter. Nah, lalu kita no shutdown, lalu kita exit. Nah, menjadi 23% ya, berarti IP-nya tepat ya. Coba kita cek. Oke, kita selanjutnya akan mengkonfigurasi gigabyte Ethernet 01. Langsung kita pindah ke jadi kita masuk interface 0/1, lalu kita enter. Di satu ini karena jalurnya ngarah ke switch 2, jadi IP-nya yang diisi jadi kan topologi S2 ini IP range-nya tuh dapat dari mana sih? Dari 32. Ya, dari 32 sampai 63. Nah, terus Nah, ini range-nya untuk router switch kedua, yang arah switch kedua. Jadi ya ini IP yang arah untuk ke bawah, pokoknya ke sini. 32 itu sebagai networknya gitu. Jadi kita harus pakai 33. Jadi kita ngisi di sini IP address 192.168.100.33 spasi 255.255.255 titik titik 224. Apakah bisa? Kita langsung enter. Jangan lupa no shutdown biar portnya nggak mati. Lalu kita exit aja. Nah, kita balik lagi. Oke. Pada gigabyte Ethernet 0/1 sudah semua ya. Di router 1 sudah tepat, berarti sekarang kita ke konfigurasi ke PC 4 dan switch 3. Jadi kita switch 3 dulu. Jadi switch 3 ini sebagai switch dari PC 3, PC 4. Jadi kita ke switch 3. Kita CLI. Jangan lupa enable. Lalu config terminal. Setelah itu interface VLAN 1. Nah, jadi IP yang mau kita kasih itu berapa? Nah, ini range IP 0 sampai 31 ini punya si PC 1. Nah, ini gini. Jadi pokoknya 192.168.32 sampai 63 ini punya PC 2. Lalu range 64 sampai 95 ini punya PC yang ketiga ini, teman-teman. Lalu yang terakhir 96 sampai 127 ini punya PC 4 dan router 2.
PC 4 dan switch 4 gitu. Nah, gitu. Nah, kita di sini akan mengisi switch 3-nya kan. Nah, IP address 192 berarti 168.100.64 ini networknya. Jadi kita 65 lalu kalau 65 coba kita cek 65 lalu 255.255.225.224. Oh ya, 66. Kalau 65 kan sebagai gateway, 66 nih baru bisa yang dipakai. 255.224 lalu kita enter. Jangan lupa no shutdown. Coba kita lihat kompresannya. Oh, bertambah menjadi 70%. Berarti tepat ya teman-teman. Coba kita lihat. Ya, benar sekali. Berarti tinggal kita melakukan konfigurasi switch 3 dan switch 4. Default gateway-nya tapi belum. Nah, ya buat yang saya bilang tadi 64 sebagai network dan 65 sebagai otomatis sebagai gateway. Jadi langsung aja kita isi. Jadi IP address IP default gateway 192.168.100.65 lalu kita enter. Salah. IP default gateway invalid. Default gateway 192.168.168.65 enter. Ini kenapa nggak mau IP default gateway? Oh, IP default kurang ini ternyata teman-teman. 192.168 kurang tanda min titik 100.65. Kita enter. Nah, coba kita cek resultnya. Oke, bertambah menjadi 80%. Kita lihat ya, sudah ya, konfigurasi switch 3 pada default gateway sudah, VLAN
juga sudah, lalu router pada ports sudah juga, tinggal PC 4 ya teman-teman. Jadi PC 4 ini yang kurang default gateway dengan fast Ethernet 0. Jadi IP yang barusan kita hitung tadi adalah benar. Oke. Jadi kita langsung masuk ke PC 4 ya teman-teman. Kita ke PC 4. Itu dapat range-nya 96 sampai 127. Yang dimana titik 96 ini sebagai network dan 97 itu sebagai gateway yang dipakai sama router 2 tadi dengan port G0/1. Jadi IP yang kita pakai itu 97 jadi. Lalu ke sini. Jadi bisa diisi dari 99 sampai 126 ya. Jadi kita isi gateway-nya dulu teman-teman. Oh, nggak bisa. Desktop IP 192.168.100. IP address-nya berapa nih? Kalau 96 network, 97 gateway, 98 switch berarti 99. Coba 99. Ini jadi 224 karena kita pakai /27 224. Jangan lupa kita ganti ininya 192.168.100.97. Coba kita koreksi. Oh, 197 benar. Lalu kita close. Oh, kompresinya bertambah menjadi 93. IP address-nya belum korek. Seharusnya sih bisa. Coba kita mungkin Kisco ini mintanya apa ya? Kalau kita pakai host terakhir ya sebelum broadcast tadi. Coba kita pakai 126, pakai IP terakhir coba. Nah kan, dan benar saja kompresannya sudah menjadi 100% ya. Yang dimana kita lihat konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil semua tuh ya. Pada checklist semua dari PC 4, lalu router 1 dan switch 3. Nah, jadi di PC 4 tadi tuh mintanya buat IP terakhir buat PC gitu. Sekian video dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.